Halo Sobat AgriSport kembali hadir menyajikan informasi terpopuler dalam sepekan. Ada informasi apa aja ya yang paling banyak diulas satu pekan terakhir ini? Informasi pertama tentang cara merawat tanaman hias. Terlalu sering disiram, akar tanaman bisa kehabisan oksigen. Tren penjualan tanaman hias di masa pandemi COVID-19 saat ini masih tinggi. Selain sebagai penghias ruangan, tanaman juga berfungsi sebagai filter oksigen dalam ruangan. Itu kenapa ruangan yang banyak tanaman terasa lebih sejuk dan segar dibanding ruangan yang tidak ada tanamannya. Ada yang bilang merawat tanaman hias gampang-gampang sulit. Itu karena si empunya tanaman hias kekurangan informasi tentang jenis, sifat, dan kebutuhan dari tanaman yang dimiliki. Salah satunya perihal kebutuhan air dan intensitas menyiram. Menurut seorang pakar yang juga memiliki pusat perawatan tanaman hias yang sakit atau mengalami kerusakan bernama Darwin, tanaman indoor atau tanaman yang disimpan di dalam ruangan tidak boleh terlalu banyak disiram. Kuantitas siram otomatis harus disesuaikan. Berhubung indoor itu kan cahayanya juga terbatas, sirkulasi udara juga terbatas, otomatis kebutuhan akan airnya juga berkurang. Dari pengalaman kami banyak sekali itu customer itu yang bermasalah dengan tanaman mendadak menjadi busuk gitu ya. Nah, banyak kejadian begitu. Daunnya kuning ya. Yes. Ya, itu faktornya faktor kebanyakan air. Jadi layu tanaman indoor itu biasanya disebabkan oleh kebanyakan air, kelebihan air sehingga akarnya mulai busuk. Akarnya busuk berkurang, tidak bisa menyerap air lagi. Nah, Sobat Agri, tanaman hias indoor milik kamu yang terlihat layu bukan berarti kekurangan air ya. Bisa jadi justru karena kebanyakan disiram. Google memiliki 10 nama tanaman hias yang diprediksi akan populer hingga akhir 2021. 5 diantaranya berasal dari keluarga kaktus. Pertama adalah fishbone cactus. Tanaman yang masih saudara Wijaya Kusuma ini bentuknya menyerupai tulang ikan atau zigzag. Daunnya lebih tebal dibanding daun tanaman lain yang bukan jenis kaktus karena berfungsi untuk menyimpan air yang dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Berikutnya ada kaktus mistletoe. Tumbuhan menjalar ini bentuknya mirip tanduk rusa dan paling cocok ditanam di dalam pot gantung. Yang ketiga, ada kaktus bunny ears atau telinga kelinci. Bentuknya memang mirip daun telinga kelinci dalam film kartun Bugs Bunny. Yang keempat, ada Peperomia happy bean. Tanaman asal Amerika Selatan ini termasuk jenis semi-sukulent epifit abadi. Pertumbuhannya cukup lambat, namun perawatannya paling mudah di antara jenis yang lain. Dan yang kelima adalah kaktus African milk tree. Kaktus jenis ini pertumbuhannya lebih cepat dibanding jenis kaktus lainnya dan paling tahan di daerah lembab sekalipun. Di masa pertumbuhannya, kaktus ini akan mengeluarkan daun kecil dan tebal di dekat area duri. Meski kelima jenis kaktus ini kuat di ruangan minim cahaya, tetap aja ya perlu sesekali dikeluarkan dari ruangan agar mendapat vitamin alami dari sengatan sinar matahari. Informasi lainnya yang sedang viral di dalam negeri, yakni kisah seorang penyanyi dangdut yang banting setir menjadi petani. Jadi kalian yang belum tahu yang aku Dia adalah Novi Listiana, berkarir di seni musik dangdut sejak 2014 dan di awal tahun 2020 akhirnya beralih profesi menjadi seorang petani yang mengelola lahan di lereng Gunung Merbabu, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Alih profesi menjadi petani bukan tanpa sebab. Sejak Indonesia dilanda pandemi COVID-19, permintaan manggung berkurang drastis. Namun setelah profesi baru ini membuahkan hasil, Novi akhirnya semakin cinta dengan dunia pertanian. Dia sangat yakin bahwa bidang pertanian yang masih minim diminati milenial dapat menjanjikan kesejahteraan. Yang butuh vaksin ternyata bukan hanya manusia agar sehat dan terhindar dari berbagai jenis virus. Ayam juga butuh vaksin.
Bagi Sobat Agri yang ingin memelihara ayam petelur, ada banyak hal yang harus mendapat perhatian serius agar produktivitas ayam petelur dapat terukur dan semakin meningkat. Seperti kondisi kandang yang harus selalu bersih dan tidak bau, bentuk dan ukuran kandang agar berimbang dengan kapasitas, pilihan bibit unggul, jadwal pemberian makan, serta yang paling menentukan kualitas telur adalah pemberian vaksin. Tapi bukan vaksin untuk COVID ya, melainkan vaksin untuk menjaga kecukupan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan induk dan telur ayam nantinya. Sekian AgriSpot pekan ini, sampai jumpa di episode berikutnya.